Saya Rangga Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tambang underground mining atau tambang bawah tanah. Langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah adalah salah satu metode penambangan yang paling tua dan kompleks di dunia. Perlawanan dengan tambang terbuka yang mengekstraksi mineral dari permukaan tanah. Tambang bawah tanah melibatkan penggalian deposit mineral dari bawah tanah, permukaan tanah, dari bawah permukaan tanah. Metode ini telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengekstraksi berbagai mineral seperti batu bara, emas, perak, tembaga, dan banyak lagi. Tambang bawah tanah memerlukan infrastruktur yang rumit dan teknologi yang canggih untuk mengatasi tantangan dan risiko yang terkait dengan penggalian di bawah permukaan tanah. Langsung ke poin kedua, yaitu sejarah tambang bawah tanah. Tambang bawah tanah telah menjadi bagian integral dari sejarah manusia sejak zaman kuno. Bukti penambangan bawah tanah telah ditemukan di berbagai situasi arkeologi di seluruh dunia, menunjukkan praktik penambangan yang dilakukan oleh peradaban kuno seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Pada awalnya penambangan bawah tanah dilakukan secara manual dengan menggunakan alat sederhana seperti palu, pahat, dan cangkul. Namun seiringnya dan dengan perkembangan teknologi, metode pertambangan bawah tanah telah berkembang pesat dengan menggunakan mesin dan peralatan modern. Pada abad ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar dalam industri penambangan, termasuk tambang bawah tanah. Penggunaan mesin uap dan kemudian mesin diesel memungkinkan penggalian yang lebih efisien dan cepat di bawah permukaan tanah. Hal ini membuka jalan bagi pengembangan tambang bawah tanah skala besar yang dapat mengekstraksi mineral dalam jumlah yang besar. Selama abad ke-20, teknologi tambang bawah tanah terus berkembang dengan pengenalan mesin tambang yang lebih canggih dan sistem penambangan yang lebih efisien. Nah, ini ada 4 poin, yaitu proses tambang bawah tanah. 1. Persiapan. Penambang bawah tanah diawali dengan studi geologi, geoteknik untuk menentukan lokasi ekonomis dan aman. Setelah itu dilakukan perencanaan serta pembangunan infrastruktur seperti terowongan, sumur, sistem ventilasi, dan penyangga untuk menunjang kegiatan tambang. Poin kedua yaitu penggalian. Pada tahap ini dilakukan penggalian terowongan dan sumur menggunakan bor, bahan peledak, dan alat berat. Batuan hasil peledakan kemudian diangkut menggunakan truk tambang atau konveyor menuju tempat pengolahan. Poin ketiga, proses dan pengangkutan. Batuan yang telah ditambang diproses untuk memisahkan mineral berharga melalui penghancuran, penggilingan, dan metode pemisahan lainnya. Mineral hasil pengolahan selanjutnya diangkut ke tempat penyimpanan atau fasilitas pengiriman. Yang terakhir, poin keempat, yaitu reklamasi. Setelah kegiatan tambang selesai, dilakukan reklamasi untuk memulihkan lingkungan. Reklamasi meliputi penutupan lubang tambang, pengamanan terowongan, serta pemulihan ekosistem agar kondisi lingkungan kembali aman dan berkelanjutan. Di sini ada poin berikutnya ialah kelebihan dan keuntungan. 1. Dampak lingkungan yang rendah. Salah satu keuntungan dari tambang bawah tanah adalah dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan tambang terbuka karena operasi dilakukan di bawah permukaan tanah. Tambang bawah tanah menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih terlokalisir dan lebih mudah dikendalikan. Poin kedua, keselamatan yang lebih baik. Tambang bawah tanah sering dianggap lebih aman daripada tambang terbuka karena risiko kecelakaan yang lebih rendah. Karena operasinya dilakukan di bawah permukaan tanah, akses untuk evakuasi dan penyelamatan lebih mudah, dan risiko kebocoran gas atau kebakaran jauh lebih rendah. Poin ketiga, menggunakan lahan yang terbatas. Tambang bawah tanah memerlukan penggunaan lahan yang terbatas dibandingkan tambang terbuka karena operasi dilakukan di bawah permukaan tanah. Tidak diperlukan penghilangan lahan yang luas atau penggusuran penduduk lokal. 4.
produksi yang stabil. Tambang bawah tanah seringkali menghasilkan produksi yang lebih stabil dan konsisten daripada tambang terbuka karena operasinya yang dilakukan di bawah tanah. Di sini ada poin-poin yaitu kekurangan dari tambang bawah tanah. Biaya yang poin pertama ialah biaya operasi tinggi karena pembangunan terowongan, ventilasi dan sistem penyangga yang kompleks. Poin kedua, risiko keselamatan lebih besar seperti runtuh, gas beracun, kebakaran dan ledakan. Poin ketiga yaitu produksi lebih rendah dibandingkan tambang terbuka karena ruang kerja yang terbatas. Yang keempat, ventilasi sulit sehingga pengaturan udara bersih dan suhu membutuhkan sistem khusus. Yang kelima, pengawasan dan pemeliharaan rumit karena kondisi kerja berada di bawah permukaan tanah. Poin keenam, waktu pengembangan lama sebelum produksi dapat dimulai. Yang terakhir ketujuh, kapasitas alat terbatas karena ukuran terowongan yang sempit. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Sekian, terima kasih.